Shalom Aleihim, Bisem Yeshua Hamasiah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BPS. Selamat Natal ya, tahun 2020, selamat tahun baru di tahun 2021. Tahun Masehi, artinya tahun Kristen, tahun Yesus Kristus ya. Jadi tahun Masehi itu tahunnya orang Kristen yang sudah dipakai oleh tahun dunia ya. Dunia sudah memakai tahun Masehi, tahun Yesus Kristus. Kalau sebelum Masehi disebut Anno Domini atau Common Era atau Anno Domini itu tahun Masehi. Kalau sebelumnya disebut Before Christ ya. Saya ulang, tahun Masehi sering disebut Anno Domini ya, tahun Tuhan kita. Sering disebut juga Common Era ya toh. CE sering disebut juga Christ Exist. Kalau sebelum Masehi disebut Before Christ. Jadi sekarang ini tahun 2020 CE, Christ Exist atau Common Era. Kalau sebelum Masehi disebut BC, Before Christ ya. Jadi kita mesti bangga ya. Ternyata semua orang dunia memakai tahunnya Yesus Kristus. Ya. Anda bisa bayangkan, kalau yang satu memakai tahun Masehi, tahun Yesus, satu lagi tahun agama masing-masing. Pesawat berangkat dari Amerika, tanggal 24 bulan Desember, tahun 2020, hari ini kan 24 Desember. Terus masuk ke satu negara yang di negara itu memakai penanggalan yang beda. Anda bisa bayangin nggak? Ya, bisa bayangin ya. Bisa-bisa ke sana jadinya tahun berapa gitu, cuma tahun 500 gitu ya. Kan lucu saudara ya. Makanya ada standar. Kenapa Masehi dipakai standar? Karena Masehi itu mengacu kepada Mesias atau Christ Kristus. Saudara yang baru dengar, ternyata tahun Masehi itu tahunnya orang Kristen. Betul. Jadi jangan mengolok-olok orang Kristen ya. Mengolok-olok orang Kristen tahunnya kamu pakai untuk penerbangan. HP-nya HP buatan dari bangsa-bangsa umat Kristen kamu pakai juga ya. Aplikasi, semua aplikasi itu buatan orang mana ya? Buatan orang-orang Israel, orang-orang Amerika itu yang Anda pakai sekarang ini. WhatsApp, YouTube, semua itu, Facebook gitu. Baru tahu Pak ya, orang Kristen ternyata diakui dunia ya. Termasuk penanggalan Pak, tiap hari kita Pak ya. Ya, Sunday Monday ya Pak, Minggu Senin ya toh. Ya, oke. Kita mau bicara tentang begini Saudara. Ini blunder yang biasa tidak bisa dijelaskan begini. Tuhan dibangkitkan Allah. Wah, gara-gara inilah maka ada yang disebut Kristen kambing terkutuk, yaitu mereka-mereka yang memahami bahwa Yesus itu Tuhan. Meskipun jadi manusia dia Tuhan. Tuhan ini dibangkitkan Allah, dia mati lalu dibangkitkan Allah. Ya. Tuhan dibangkitkan oleh Allah. Benar enggak sih? Ya enggak bener lah, maksud Tuhan mati. Lalu diperkuat dengan kematian Tuhan katanya. Kematian Tuhan lalu Tuhan dibangkitkan oleh ini puluhan tahun udah dicuci otak. Mereka bilang, Tuhan itu mati lalu dibangkitkan Allah. Mari kita lihat ayat yang mendukung yang gagal paham. Sekali lagi, ayatnya sih ada, tetapi gagal paham karena dia tidak tahu konteks waktu. 1 Korintus 11 ayat 26. Jika kamu makan dan minum, maka kamu memberitakan kematian Tuhan. Maksudnya ini perjamuan kudus, yaitu makan roti dan minum cawan itu. Kamu memberitakan kematian Tuhan. Itu Tuhan bisa mati. Lalu di ayat 27, kamu berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Tuhan punya tubuh, punya darah. Ya. 2 Korintus 4 ayat 14. Karena kami tahu bahwa Ia, Allah, yang telah membangkitkan Tuhan. Allah membangkitkan Tuhan. Ia juga nanti yang akan membangkitkan kita. Dan Ia, Allah, akan menghadapkan kami bersama-samamu kepada Dia, kepada dirinya, diri Allah. Kisah 2 ayat 32, Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Kisah 13 ayat 30, Allah membangkitkan dia, Yesus, dari antara orang mati. Ya. Jadi yang gagal pahami adalah Allah membangkitkan Tuhan, lalu Tuhan mati, kematian Tuhan. Saudara, Korintus ditulis oleh
Paulus, ditulis setelah Yesus naik ke surga. Kalau setelah Yesus naik ke surga, maka Yesus adalah Tuhan. Betul. Sebab di dalam Kisah 2 ayat 36, seluruh orang Israel harus tahu bahwa Allah telah menjadikan Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Kristus artinya Mesias atau Masehi atau Juru Selamat, ya. Jadi clear. Karena kitab Korintus itu ditulis setelah Yesus naik ke surga. Sama saja juga Matius, Markus, Lukas, Yohanes juga ditulis setelah Yesus naik ke surga. Maka tidak heran kalau di kitab Matius ada mengatakan hari ini telah di kitab Lukas misalnya, hari ini telah lahir bagimu Yesus, Juru Selamat, Kristus Tuhan di kota Daud. Nggak apa-apa karena kan kitab-kitab Perjanjian Baru ditulis setelah Yesus naik ke surga. Berarti kalau Yesus naik ke surga sudah jadi Tuhan. Betul, nggak apa-apa Anda nulis begitu. Anda aja yang nggak paham konteks waktu. Ya. Alkitab ada yang menulis Yesus manusia, ada yang menulis Yesus sudah jadi Tuhan. Bahkan di kitab Wahyu, Yesus sudah Allah semua. Ada Yesus masih manusia tapi sudah roh. Anak manusia, anak Allah tapi sudah roh. Tubuh kebangkitan yang roh. Ya. Clear? Anda tidak paham bahwa kitab Korintus ditulis setelah Yesus naik ke surga. Jadi ya nggak apa-apa. Saya dulu bertemu dengan pimpinan perusahaan mebel di Karangasem, Solo, namanya Pak Presiden. Waktu itu jadi wali kota. Jadi Pak Presiden adalah jadi wali kota dan pimpinan perusahaan mebel di Karangasem, Solo. Boleh nggak saya ngomong gitu? Boleh, karena saya ngomong sekarang. Ya, yang dulu pimpinan perusahaan yang di Karangasem, Solo, yang dulu wali kota Solo, sekarang sudah jadi presiden. Jadi boleh saya nulis begitu. Ya, saya boleh menulis Pak Presiden dulu jadi Pak Presiden pimpinan perusahaan di Karangasem, Solo. Boleh saya nulis begitu. Wong saya ngomongnya sekarang, di mana sekarang Bapak Presiden, Bapak itu sudah jadi presiden. Tapi dulu juga jadi pemimpin perusahaan di Karangasem, Solo. Saya pernah ketemu dengan beliau ketika Pak Presiden jadi pimpinan perusahaan. Boleh nggak saya ngomong gitu? Saya pernah ketemu beliau tahun 2007, ya, ketika Pak Presiden menjadi pimpinan perusahaan di Karangasem, Solo. Boleh nggak saya ngomong gitu? Boleh, wong saya ngomongnya sekarang. Sekarang kan beliau sudah jadi presiden. Ya, ngerti nggak kayak gitu? Memberitakan kematian Tuhan Yesus, boleh nggak? Boleh, kan Paulus nulisnya setelah Yesus bangkit, setelah Yesus jadi Tuhan. Nggak apa-apa. Termasuk misalnya 2 Korintus pasal 4. Dan semua yang ada di dalam, mulai dari Kisah Para Rasul sampai kitab Wahyu, di situ ada Bapa, ada Tuhan Yesus, ya. Kalau Bapa yang dimaksud di Kisah Para Rasul sampai kitab Wahyu, kalau Anda ketemu Bapa, kecuali disebut khusus, Bapa ini Bapa kekal Yesus Kristus. Yesusnya sudah jadi Kristus, benar nggak? Tuhan Yesus, kasih karunia dari Allah Bapa kita dan Tuhan. Kalau Yesusnya sudah Tuhan, maka Allah ini adalah Yesus. Sebab Wahyu 21 ayat 7 Yesus Allah. Wahyu 1 ayat 8 Yesus Tuhan Allah, Alfa Omega yang Maha Kuasa. Jadi semua kata Bapa yang ditulis di Kisah Para Rasul sampai Wahyu adalah Bapa kekal. Kan Yesus adalah Bapa kekal. Lalu para rasul ini menceritakan Bapa kekal itu. Beda dengan waktu Yesus sujud, itu Bapa kiasan, ya. Anda yang menolak Bapa kiasan kan pengennya Bapa kiasan jadi Bapa kekal toh? Ketika ada Bapa kekal beneran Anda tolak, aneh ya. Aneh sekali ya. Anda ngotot banget Bapak kiasan itu nggak ada tuh Bapak kiasan. Tetap aja Bapak kiasan terus ada. Lah Alkitab menulis Bapak yang terus ada itu namanya Bapak kekal. Cuman Anda kan nggak mau menerima bahwa Bapak kekal itu Yesus. Itu aja masalahnya. Ya, Yesaya 9 ayat 5 Bapak kekal siapa? Yesus. Ya, yang bergelar Allah perkasa. Ya, Bapa yang kekal, Raja damai, penasihat yang ajaib. Allah perkasa siapa? Anda kan nggak mau terima kalau Allah perkasa itu Yesus. Jadi Anda putar-putar Allah perkasa tetap Allah Bapa katanya. Bapa yang kekal, Anda nggak mau terima Bapa yang kekal Yesus.
Lalu Anda yang Bapa kiasan ini Anda bawa-bawa, Anda jadikan Bapa kekal. Gara-gara Anda nggak mau terima kalau Yesus itu Allah. Kan itu segala ujungnya ya. Termasuk ini ya toh. Tuhan, Allah membangkitkan Tuhan katanya. Ya, gagal paham. Anda itu hanya pamer gagal paham, tidak bisa mengerti yang namanya konteks waktu. Kapan Yesus jadi manusia? Kapan ada Bapa? Yaitu Bapa itu hanya muncul ketika Yesus jadi manusia. Kalau Yesus nggak jadi manusia, udah nggak ada Bapa. Anda nggak bisa terima ini, lalu Bapa ini Anda bawa-bawa terus. Ya, sementara di Alkitab menulis semua kata Bapa kecuali kalau disebut khusus. Misalnya sedang menceritakan, ya toh. Termasuk ini, termasuk Yesus dibangkitkan oleh Bapa atau Yesus apalah, ya toh. Itu masih Bapa kiasan. Beberapa ayat di dalam Korintus dalam Kisah itu masih ada sedang menceritakan waktu Yesus jadi manusia ya, seperti misalnya waktu Stefanus bersaksi kan dia menceritakan juga Yesus yang kamu bunuh itu, yang benar itu kamu bunuh. Ini sedang bicara Yesus jadi manusia. Lalu dibangkitkan Bapa, ini benar. Yesus manusia dibangkitkan Bapa, dibangkitkan Allah, itu benar. Ya, tetapi ketika bicara Allah membangkitkan Tuhan, ya Anda mesti ngerti dong, ya. Yang jadi Allah siapa? Yang jadi Allah Yesus sendiri. Oh, berarti ini ayat ditulis ketika Yesus sudah bangkit. Nah, begitu. Ya. 2 Korintus 4 ayat 14, Allah membangkitkan Tuhan, maupun 1 Korintus 11 ayat 26 memberitakan kematian Tuhan. Maksudnya ini ditulis setelah Yesus naik ke surga. Maka Yesus adalah Allah, Yesus adalah Tuhan. Anda yang nggak mau terima ini, Anda ungkit-ungkit itu Bapa. Ya, Anda sampai nungging jungkir balik tidak akan paham. Tapi kalau Anda ngerti, oh Bapa yang ini sedang bicara Bapa kekal, ya, maka Anda akan link terus, gampang banget. Buktinya di surga tidak ada Bapa. Nah, di surga yang ada Yesus. Bapa kekal itu Alfa Omega, very clear. Tapi kalau Anda ngotot ya loh, karena kami menolak Pak, pokoknya kalau Yesus jadi Allah itu kami nggak terima. Anda menghujat Yesus. Ayat Alkitab semua menulis gitu, kok Anda saja nggak paham. Yang nggak paham kok maki-maki, kok tegar tengkuk coba. Nggak paham, tegar tengkuk. Sementara ada pendeta yang ngasih tahu, memberitahu, ini yang benar yang Alkitab. Ada banyak yang paham, Anda termasuk golongan tidak paham, tapi kerjaannya maki-maki tegar tengkuk. Ya, sementara ada ribuan yang paham. Setelah diberitakan kebenaran, oh iya ya, Yesus itu sekarang Allah, betul. Jadi clear ya, Tuhan dibangkitkan Allah ya, supaya Anda tahu ya. Ini kan supaya Anda tahu namanya konteks waktu. Selamat Natal, selamat tahun baru. Besok ada tayangan ibadah live khusus Natal ya. Ayo dengarkan, wah di situ Anda akan tahu Natal Alkitabiah. Kita akan bicara Natal yang Alkitabiah. Selama ini berita Natalnya nggak Alkitab, sehingga Anda dijungkir balik, keimananmu dijungkir balikkan oleh pendeta-pendetamu yang tidak mau mendasarkan pada Alkitab. Selama ini kan Anda cuma dibius atau dibuai dengan yang namanya drama Natal loh. Anda nggak tahu apa maksudnya orang Majus ditulis di Alkitab, Anda nggak ngerti. Tapi Anda dibuai dengan dandanan orang Majus yang kearap-arapan, apalagi muncul binatang unta. Anda tepuk tangan, oh ada unta. Anda nggak ngerti. Apa sih maksudnya orang Majus itu? Maksudnya ngapain? Orang Majus ditulis di Alkitab maksudnya ngapain? Lalu ditafsir-tafsir. Orang Majus dari Arab katanya. Mentang-mentang di Alkitab ditulis dari timur. Lalu dibilang, alah Arab. Lalu muncul binatang unta, plus orang Majus itu selalu pakai pakaian Arab. You know? Jenggoten pakai begini, bawa unta. You know? Kita dibius kayak gitu. Itu nggak Alkitabiah semua. Yang Anda rayakan itu bukan berita Alkitab, itu cuma karanganmu. Ya toh, Yesus lahir dibumbu-bumbuin ya toh, dengan segala macam ya toh. Ya, bahwa Yesus lahir benar ya toh. Cuman Yesus lahirnya doang bener. Giliran orang Majus tafsir ya toh. Udah mulai tafsir di situ ya toh. Orang Majus tafsir ya toh. Belum nanti Yesus disembah katanya, disembah sebagai Tuhan. Itu tafsir semua itu ya. Orang Majus nyembah Yesus sebagai raja, bukan sebagai Tuhan ya. Kan sama orang nyembah ada tuh orang nyembah raja, ada tuh ada ya.
Yesus sebagai raja. Ya, orang nggak tahu kayak gitu tuh ya. Ya, besok dengerin ya, besok ada tayangan live rencana kita lewat Facebook sama lewat Zoom, kalau bisa lewat YouTube juga, supaya ditonton oleh banyak orang dan semua orang tahu Natal yang Alkitabiah ya. Kalau Natal yang karangan-karangan pendeta udah bosen ya tuh. Kali ini dengerin nih Natal yang Alkitabiah. Segala hormat, kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Yang mau ikut sekolah Alkitab, segera daftar dan mulai lagi ayo di tahun yang baru, mulai sekolah Alkitab supaya Anda tahu, wah ini kebenaran yang begini belum pernah nih. Belum pernah ada yang menyampaikan seperti ini ya. Kekristenan harus diperbaharui, kekristenan harus kembali ke Alkitab. Tetap bersama saya, Pendeta Hendy Tandian PBS. Haleluya, amin.